Kampanye militer Sistan. Sistan, sebuah provinsi yang berada di sebelah tenggara daratan Persia. Provinsi ini dikenal juga dengan sebutan Sakastan, berasal dari istilah Saka yang artinya tanah yang dihuni bangsa Saka. Saka merupakan bangsa nomadik Iran kuno yang mendiami kawasan utara dan timur padang rumput Eurasia serta lembah di wilayah Basin. Provinsi Sistan dibentuk pada abad ketiga Masehi oleh Kaisar Sapur, pemimpin kedua dari dinasti Sasanid Persia. Selama ratusan tahun, Provinsi Sistan tidak tersentuh kekuatan manapun dan menjalani masa kemapanan sebagai bagian Sasanid Persia. Hingga kemudian, pada abad ke-7 Masehi, gelombang revolusi dari semenanjung Arabia mengubah wajah Persia untuk selama-lamanya. Kota-kota penting di Persia mulai berjatuhan. Pasukan Muslim yang ingin menyebarkan nilai Islam seperti gelombang tsunami yang menyapu dinasti Sasanid. Kaisar Yazdegerd, penguasa Sasani, terpaksa menjadi pelarian di pelosok Persia. Pasca menguasai Khurasan, pasukan Muslim sempat menghentikan sejenak pergerakan mereka. Namun, Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihat adanya bahaya jika jeda kampanye militer tersebut digunakan dinasti Sasanid untuk konsolidasi kekuatan. Kampanye militer pun berlanjut dengan target provinsi Farsi sebelah barat Sistan. Berbulan-bulan mempertahankan diri, seluruh kota di Farsi dijatuhkan pasukan Muslim. Jatuhnya provinsi Farsi langsung mengancam Sistan. Parade pasukan Muslim yang dipimpin Asim bin Amr membuat provinsi Sistan bersiap dalam pertempuran. Pasukan Muslim telah mendapatkan hadangan di wilayah perbatasan. Berbagai kontak militer tersebut tidak mencegah pengepungan Zarans, ibu kota provinsi Sistan. Jantung provinsi Sistan pun dijatuhkan dan mengakhiri kampanye militer di sisi timur Teluk Persia. Sementara itu, terjadi pergantian puncak kepemimpinan di Madinah seiring wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kepemimpinan kaum Muslim kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Bukan pekerjaan yang mudah bagi Khalifah Utsman. Hamparan kekuasaan pasukan Muslim saat itu membentang dari Mesir, Syria, hingga Persia. Kisaran tahun 649 Masehi, gejolak pemberontakan pun mulai muncul di berbagai tempat termasuk Sistan. Khalifah Utsman memerintahkan Gubernur Basra, Abdullah bin Amir, melakukan kampanye militer memadamkan pemberontakan tersebut. Sebelum Sistan, provinsi Farsi terlebih dahulu melakukan pemberontakan dan berhasil dipadamkan. Dari Farsi, Abdullah bin Amir mengirimkan kontingen yang dipimpin Robiah bin Ziyad dengan target provinsi Sistan. Kontingen Robiah mulai terlibat kontak militer di kota perbatasan, yaitu kota Zalik. Saat itu, kota Zalik sedang merayakan festival musim gugur atau yang dikenal sebagai Mehregan. Robiah bin Ziyad tidak memberi angin. Serangan kilat dilancarkan dan membuat Zalik jatuh dengan mudah. Para penduduk kota Zalik menyerah dan meminta perdamaian. Karena ini pemberontakan terhadap kepemimpinan Islam, Robiah memberikan syarat perdamaian, yaitu pembayaran emas dan perak setinggi galah yang dibawanya. Proses perdamaian itu terjadi setelah tumpukan emas dan perak setara dengan tinggi galah yang dibawa Robiah. Kontak militer berlanjut di Kharqiyah, kota yang berjarak 6 km dari Zalik. Kontingen Robiah hanya mendapatkan perlawanan mudah dan kota itu jatuh. Kontingen Robiah segera menuju jantung Sistan, Zarans. Seluruh penduduk bersembunyi di dalam tembok-tembok kota. Zarans pun memasuki masa-masa pengepungan. Seluruh akses menuju Zarans ditutup. Para penduduk hanya bisa bertahan di dalam kota selama logistik masih mencukupi. Setelah beberapa lama masa pengepungan, Abru Wais, pemimpin Zarans, datang menemui Robiah. Kesepakatan damai terjadi dalam pertemuan tersebut. Sebagai lazimnya pemberontak yang kalah, Abru Wais bersedia menyerahkan 1000 cangkir emas dan membayar upeti tahunan. Robiah beserta kontingennya tinggal beberapa waktu untuk menata ulang administrasi pemerintahan Zarans. Pemberontakan di provinsi Sistan dan ibu kotanya Zarans berhasil dipadamkan oleh kontingen yang dipimpin Robiah bin Ziyad. Jatuhnya ibu kota tidak berarti akhir dari gejolak yang melanda Sistan. Robiah harus bergerak cepat menjatuhkan kota-kota Sistan sebelum mereka berhasil bersatu dalam satu kesatuan pasukan.
Kampanye militer kemudian dilanjutkan dengan target Qarbatin. Kawasan tersebut merupakan kampung halaman dari Rustum, panglima perang Sasanid yang tewas di Qadisiyah. Orang-orang Qarbatin dikenal sangat gemar berperang. Mereka telah siap siaga dalam kondisi tempur seiring jatuhnya Zarans. Kontingen Robiah disambut dengan pertempuran yang brutal. Orang-orang Qarbatin memberikan perlawanan yang sengit. Qarbatin pada akhirnya tidak mampu bertahan. Kota itu jatuh dan para penduduknya menyerah. Gelombang kampanye militer berlanjut ke kota-kota kecil di pedalaman Sistan. Pasca pasifikasi Sistan, Robiah tinggal di Zarans dan menjabat sebagai gubernur. 2 tahun berikutnya, Robiah melepaskan posisi gubernur Sistan dan kembali ke Basra. Stabilitas Sistan tidak mampu dipertahankan oleh pengganti Robiah. Pasukan pemberontak menguasai Zaran dan kaum muslim terpaksa meninggalkan ibu kota Sistan. Abdullah bin Amir segera menghubungi Madinah melaporkan situasi di provinsi Sistan. Khalifah Utsman menyetujui penyerbuan ulang ke Sistan dengan skala yang lebih besar. Abdullah bin Amir menunjuk Abdurrahman bin Sumro sebagai panglima kontingen. Berbagai pertempuran kembali berulang di Sistan. Kontingen Abdurrahman harus memulai lagi pertempuran dari perbatasan provinsi. Begitu pula dengan Zarans, jantung provinsi Sistan itu kembali mengalami pengepungan. Ibu kota Sistan itu jatuh setelah pemimpin Zaran menyerah dan membayarkan 2 crore dirham yang hampir setara dengan 1 juta dirham. Pasca jatuhnya Zaran, Abdurrahman menyisir pedalaman Sistan dan kota-kota, menyerah nyaris tanpa perlawanan. Pergerakan kontingen Abdurrahman kemudian sampai ke Bukit Zor, salah satu tempat peribadatan penting kaum pengikut Zoroaster. Di bukit itu terdapat sebuah berhala besar yang menjadi sesembahan pengikutnya. Abdurrahman bin Sumro memasuki kuil persembahan itu bersama dengan pendeta Zoroaster dan pengikutnya. Berhala Zor itu terbuat dari emas dan bagian matanya dibuat dari batu berlian. Pendeta kuil menjelaskan kepada Abdurrahman bahwa kekalahan mereka karena telah berbuat dosa terhadap Zor, sesembahan mereka. Abdurrahman mengatakan kepada pendeta tersebut bahwa apa yang mereka sembah hanyalah sebuah benda yang tidak berdaya apa-apa. Dengan pedangnya, Abdurrahman memenggal berhala tersebut. Abdurrahman bin Sumro memberikan emas serta berlian itu kepada pendeta Zoroaster. "Aku tidak menginginkan emas dan berlian itu. Berhala itu aku hancurkan hanya untuk membuktikan bahwa yang kalian sembah ternyata tidak mampu membela diri." Mendengar penjelasan Abdurrahman, pendeta Zoroaster dan pengikutnya meninggalkan ajaran lama mereka. Setelah membangun masjid di bekas kuil Zoroaster tersebut, Abdurrahman membawa pasukannya semakin ke pedalaman. Kontingen Abdurrahman mencapai kawasan Ghazni dan Kabul. Setelah menjatuhkan kota-kota tersebut, Abdurrahman membawa kontingennya kembali ke Zarans. Abdurrahman bin Sumro selanjutnya menjadi gubernur provinsi Sistan hingga akhir masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan.